Selamat malam dan selamat bertemu kembali dalam Renungan Malam God's Amazing Grace atau Kasih Karunia Allah yang mengagumkan oleh Ellen G. White, tanggal 17 Juli 2026. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut beserta segala isinya. Satu-satunya Allah yang benar, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu Yesus Kristus. Kami bersyukur dan berterima kasih oleh sebab penyertaan dan perlindungan Bapa sepanjang hari dalam seluruh aktivitas dan pekerjaan kami. Pada saat ini, kami akan mendengarkan firman-Mu. Mohon karuniakan Roh Yesus Kristus dalam hati kami, sehingga kami dapat mengerti dan menghidupkan firman yang kami pelajari dan dengarkan. Besertalah dengan kami sepanjang malam ini, ya Bapa. Kami persembahkan doa ini di dalam nama Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan malam ini akan dibacakan oleh adik Raylin Singarimbun. Kepada adik Raylin, kami persilahkan. Terima kasih, selamat malam. Bacaan renungan kita pada tanggal 17 Juli berjudul Kuasa yang Memurnikan dan Menghidupkan. Ayat inti terdapat Mazmur 51 ayat 12. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Tuhan memurnikan hati kurang lebih seperti kita mengangin-anginkan sebuah ruangan. Kita tidak menutup pintu dan jendela lalu memasukkan suatu zat pemurni, melainkan kita membuka pintu-pintu dan membuka lebar jendela-jendela dan membiarkan suasana yang memurnikan dari surga masuk mengalir. Jendela-jendela dorongan hati dan perasaan harus dibuka ke arah surga, dan debu keegoisan serta keduniawian harus dikeluarkan. Kasih karunia Allah harus menyapu ruang-ruang pikiran. Khayalan harus memiliki tema-tema surgawi untuk direnungkan, dan setiap unsur sifat manusia harus dimurnikan serta dihidupkan oleh Roh Allah. Ia yang hidup menurut prinsip-prinsip agama Alkitab tidak akan didapati lemah dalam kuasa moral. Di bawah pengaruh Roh Kudus yang memuliakan selera dan kecenderungan menjadi murni dan kudus. Tidak ada yang begitu kuat menguasai kasih sayang. Tidak ada yang begitu dalam menjangkau motif terdalam dari tindakan. Tidak ada yang begitu kuat mengaruhi kehidupan serta memberikan keteguhan dan kestabilan pada karakter seperti agama Kristus. Agama ini membawa pemiliknya selalu ke atas, menginspirasinya dengan tujuan-tujuan yang mulia, mengajarkan tata krama yang pantas, dan memberikan martabat yang layak pada setiap tindakan. Gereja adalah objek kasih dan perhatian Allah yang paling lembut. Jika para anggota mau membiarkan Dia, Ia akan menyatakan karakternya melalui mereka. Ia berkata kepada mereka, "Kamu adalah terang dunia." Matius 5 ayat 14. Mereka yang berjalan dan berbicara dengan Allah mempraktikkan kelemah lembutan Kristus dalam kehidupan mereka. Kesabaran, kerendahan hati, dan penguasaan diri bersatu dengan kesungguhan dan ketekunan yang kudus. Saat mereka maju menuju surga, sisa-sisa tajam dan
kasar dari karakter mereka menjadi terkikis dan kesalehan tampak nyata. Roh Kudus yang penuh kasih karunia dan kuasa bekerja atas pikiran dan hati. Hati yang menjadi tepat Yesus berdiam akan dihidupkan, dimurnikan, dibimbing, dan diperintahkan oleh Roh Kudus. Dan manusia akan berusaha keras untuk menyelaraskan karakternya dengan Allah. Ia akan menjauhi segala sesuatu yang bertentangan dengan kehendak dan pikiran Allah yang dinyatakan. Inilah renungan kita pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih atas penatalayanan adik Railin. Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudari dalam Yesus Kristus, setiap orang membutuhkan pembaruan hati. Raja Daud menyadari bahwa perubahan sejati bukan hanya perubahan perilaku, tetapi perubahan hati. Karena itu, ia berdoa agar Allah menciptakan hati yang tahir dan memperbaharui batinnya, yaitu pikiran, emosi, dan kehendaknya, serta menghidupkan kembali rohnya menjadi roh yang benar dan selaras dengan kehendak Allah. Sebagaimana ayat inti di dalam Mazmur 51 ayat 12. Renungan malam ini mengajarkan bahwa Roh Kudus adalah kuasa untuk memurnikan hati dan menghidupkan kehidupan rohani, sehingga kita semakin menyerupai Kristus. Renungan malam ini, God's Amazing Grace, halaman 206, paragraf 2 berkata, kasih karunia Allah harus menyapu ruang-ruang pikiran. Hayalan harus memiliki tema-tema surgawi untuk direnungkan. Dan setiap unsur sifat manusia harus dimurnikan serta dihidupkan oleh Roh Allah. Renungan malam ini menggunakan ilustrasi yang indah. Ketika sebuah ruangan ingin dimurnikan, kita tidak menutup semua pintu dan jendela, melainkan membukanya agar udara segar masuk. Demikian juga hati kita. Roh Kudus bekerja ketika kita membuka hati melalui doa, membaca, dan menyelidiki firman Tuhan, serta penyerahan diri dan percaya kepada Allah. Semakin terbuka hati kita kepada Allah, semakin sedikit ruang bagi dosa, keegoisan, atau mementingkan diri dan keduniawian. Roh Allah memurnikan dan menghidupkan hati kita. Bagaimana caranya Roh Allah memurnikan hati kita? Dalam renungan malam sebelumnya dikatakan bahwa Roh Allah sama dengan Roh Yesus Kristus. Dan Roh Allah itu adalah kasih karunia Allah. Alkitab di dalam 1 Korintus 1 ayat 4 berkata, aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu, atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Jadi, meski Roh Allah memurnikan dan menghidupkan, tetapi dinyatakan dan bekerja melalui Yesus Kristus oleh Roh-Nya. Oleh sebab itu, Yesus yang memurnikan dan menghidupkan hati kita. Ketika hati kita dimurnikan dan dihidupkan, kita hidup menurut prinsip-prinsip agama Alkitab. Pertanyaannya adalah, apakah agama Alkitab tersebut? Roh Nubuat di dalam letter 109 tahun 1893 paragraf 4 menjawabnya. Apakah agama itu? Agama adalah suatu prinsip yang hidup yang harus dibawa ke dalam hati kita, lalu bekerja keluar melalui kehidupan kita dan dinyatakan dalam karakter kita menurut keserupaan dengan karakter Yesus Kristus. Agama Yesus Kristus adalah agama Alkitab. Selanjutnya, renungan malam ini berkata, ia yang hidup menurut prinsip-prinsip agama Alkitab
tidak akan didapati lemah dalam kuasa moral. Di bawah pengaruh Roh Kudus yang memuliakan, selera dan kecenderungan menjadi murni dan kudus. Tidak ada yang begitu kuat menguasai kasih sayang, tidak ada yang begitu dalam menjangkau motif terdalam dari tindakan, tidak ada yang begitu kuat mempengaruhi kehidupan, serta memberikan keteguhan dan kestabilan pada karakter seperti agama Kristus. Agama ini membawa pemiliknya selalu ke atas, menginspirasinya dengan tujuan-tujuan yang mulia, mengajarkan tata krama yang pantas, dan memberikan martabat yang layak pada setiap tindakan. Saudara-saudari dalam Yesus Kristus, orang yang hidup menurut prinsip-prinsip agama Alkitab akan memiliki kekuatan moral yang teguh. Di bawah pengaruh Roh Allah, hati dan kehidupannya dimurnikan dan dihidupkan, sehingga kasih, motivasi, dan tindakannya dibentuk oleh agama Kristus. Agama ini mengangkat kehidupan, menumbuhkan tujuan-tujuan yang luhur, membentuk karakter yang serupa dengan karakter Yesus, serta memancarkan martabat dan kesopanan dalam setiap tindakan. Oleh sebab itu, Yesus oleh kehadiran Roh-Nya adalah kuasa yang memurnikan dan menghidupkan hati kita. Alkitab di dalam 1 Korintus 15 ayat 45 berkata, seperti ada tertulis, manusia pertama, Adam menjadi makhluk yang hidup, tetapi Adam yang akhir menjadi roh yang menghidupkan. Adam yang akhir adalah Yesus Kristus, dan Dia adalah roh yang menghidupkan. Oleh sebab itu, Kristus dapat disebut roh. Apakah Kristus disebut juga Roh Kudus? Ya. Apa buktinya? Kisah Para Rasul 4 ayat 30 berkata, ulurkanlah tanganmu untuk menyembuhkan orang, dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh nama Yesus, hamba-Mu yang kudus. Kita lihat di sini di dalam bahasa Inggris disebutkan the Holy Child Jesus. Jadi Yesus Kristus adalah roh dan Yesus Kristus adalah kudus. Maka Yesus Kristus adalah Roh Kudus atau Roh Kudus itu adalah Yesus Kristus. Roh nubuat di dalam letter 66 tanggal 10 April 1894 berkata, kami mau Roh Kudus yang adalah Yesus Kristus. Saudara-saudari dalam Yesus Kristus, Roh Kudus adalah kehadiran Yesus Kristus melalui Roh-Nya. Melalui Roh Kudus, Kristus melembutkan hati, memurnikan kehidupan, dan menyegarkan jiwa kita. Oleh kuasa Roh-Nya, kita menjadi manusia baru. Seperti doa Raja Daud. Ciptakanlah hati yang tahir dalam diriku, dan perbaharuilah batin yang teguh di dalamku. Demikian pula hati dan batin kita diperbaharui oleh Roh Kudus, yaitu Roh Yesus Kristus yang bekerja di dalam diri kita. Oleh sebab itu, terimalah Roh Yesus Kristus, bukan roh yang lain, atau Allah Roh Kudus. Sebab Allah Roh Kudus atau roh yang lain tidak dapat memurnikan dan menghidupkan kehidupan kita yang sesuai dengan karakter Yesus Kristus. Kiranya pekabaran malam ini membawa pembaharuan dan sukacita bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih atas firman-Mu yang menguatkan bahwa hanya Roh Allah yang dapat memurnikan dan menghidupkan kami. Itu dinyatakan dan bekerja melalui Yesus Kristus oleh Roh-Nya. Oleh sebab itu ya Bapa, curahkanlah Roh anak-Mu Yesus Kristus dalam hati kami, agar karakter kami dimurnikan dan dikuduskan, semakin serupa dengan hidup dan karakter Yesus dari hari ke hari. Dengan demikian,
kehidupan kami menjadi terang kepada orang lain, dan mereka datang serta bertobat kepadamu. Dan bila mana Yesus datang kembali, kami siap menyambutnya dan diangkat masuk ke dalam kerajaan sorga. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu sepanjang malam ini, ya Bapa. Mohon ampuni kami atas segala dosa dan pelanggaran yang kami lakukan. Kami persembahkan doa ini di dalam nama Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.